Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal P3K untuk persiapan tes P3K tahun 2021, khususnya bagi teman-teman yang mengikuti tes P3K tahap kedua. Nah, yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan teknis guru, khususnya untuk guru biologi SMA ataupun SMK. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Pak Ali, guru biologi melaksanakan pembelajaran tatap muka, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran online. Siswa mengerjakan tugas-tugas yang diunduh dari situs yang telah disiapkan. Siswa juga dapat melakukan diskusi langsung dengan Pak Ali maupun teman sekelasnya secara online maupun real time. Kemudian pada pertemuan berikutnya dilaksanakan tatap muka. Wakil kelompok melakukan presentasi tugas dari pertemuan sebelumnya. Pembelajaran berbasis TIK yang dikembangkan oleh Pak Ali disebut A. Pembelajaran interaktif berbasis komputer, B. Pembelajaran melalui e-learning, C. Blended learning, D. Pembelajaran berbantuan komputer, atau yang E. Pembelajaran dengan komputer. Nah, jawaban yang benar yaitu blended learning, di mana pembelajaran yang dilakukan Pak Ali itu adalah pembelajaran yang menggabungkan antara tatap muka dan online. Nah, tidak bisa disebut pembelajaran berbasis komputer atau pembelajaran interaktif berbasis komputer, karena di sini tadi ada tatap mukanya dengan wakil kelompok melakukan presentasi gitu ya. Blended learning merupakan salah satu tren pembelajaran masa kini, yaitu yang menggabungkan dua metode pembelajaran baik secara online maupun offline gitu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Suatu rumusan standar kompetensi sebagai berikut, yaitu memahami konsep fotosintesis. Indikator berikut yang bukan merupakan penjabaran dari standar kompetensi tersebut adalah A. Menjelaskan pengertian fotosintesis, B. Menyebutkan contoh proses fotosintesis, C. Mengidentifikasi ciri proses fotosintesis, D. Membuat rangkuman mengenai manfaat fotosintesis bagi kehidupan, atau yang E. Menjelaskan perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Jawaban yang benar itu adalah yang E. Menjelaskan perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Nah, untuk menjabarkan standar kompetensi menjadi indikator, yang perlu dilakukan oleh seorang guru itu adalah menganalisis perilaku dan analisis materi. Perilaku yang harus dijabarkan itu menjadi subperilaku, yaitu memahami gitu ya. Tadi di kompetensi dasarnya yaitu ada kata-kata memahami. Nah, menurut taksonomi Bloom, memahami itu dicirikan dengan kemampuan menjelaskan, mengidentifikasi, membuat rangkuman, dan menyebutkan. Nah, itu sudah disebutkan di pilihan A, B, C, dan D, di mana yang A tadi menjelaskan, yang B menyebutkan, yang C mengidentifikasi, dan yang D itu membuat rangkuman, di mana kata kerja itu merupakan kata kerja untuk kompetensi dasar memahami gitu ya. Jadi, yang bukan menjadi kompetensi atau jabaran dari standar kompetensi itu adalah menjelaskan perbedaan. Kita lanjut soal nomor 3. Pembelajaran biologi yang baik dilakukan sebagaimana biologi ditemukan. Biologi ditemukan melalui penelitian menerapkan metode ilmiah. Oleh sebab itu, tahapan pertama yang harus dilakukan pada pembelajaran biologi adalah A. Melakukan penyelidikan, B. Mengorientasi siswa pada masalah, C. Menguji informasi yang telah disampaikan di laboratorium, D. Membuat prediksi mengenai jawaban atas masalah, atau yang E. Mengaitkan informasi yang ditemukan siswa dengan informasi lain. Jawaban yang benar itu adalah yang B, mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, pembelajaran biologi itu menerapkan metode ilmiah. Nah, tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru itu adalah mengorientasikan siswa pada sebuah masalah, di mana dengan melalui orientasi masalah ini, siswa diharapkan mampu merumuskan masalah yang dihadapi, kemudian guru membimbing siswa untuk melakukan penyelidikan sehingga nanti ditemukan solusi yang relevan dengan masalah gitu ya. Nah, informasi yang sudah ditemukan itu nanti dianalisis untuk menjawab permasalahan sehingga diketemukan solusi atau rumusan atau simpulan dari masalah tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 4.
Seorang guru biologi merencanakan pembelajaran topik ekologi menggunakan strategi yang memungkinkan siswa berinteraksi dan melakukan observasi secara penuh menggunakan inderanya. Sumber belajar yang relevan yang dipilih dari yang paling sesuai ke yang kurang sesuai adalah, jadi ini urutan dari yang sesuai ke yang tidak sesuai atau kurang sesuai gitu ya. Yang pertama yaitu buku sumber, yang kedua guru, yang ketiga lingkungan sekitar. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E. Dari yang paling sesuai itu adalah lingkungan sekitar, kemudian guru, baru ke buku sumber. Karena ini tadi kan dari soal itu kegiatan siswa itu berinteraksi dan melakukan observasi. Jadi kalau siswa mau melakukan observasi, siswa itu sumber belajarnya adalah lingkungan sekitar, di mana peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan sekitar itu dapat diobservasi atau diamati, sehingga mereka nanti akan memperoleh informasi gitu ya. Nah, siswa juga bisa berinteraksi dengan guru dengan menggunakan beberapa indera yang mereka miliki, sementara berinteraksi dengan buku itu hanya menggunakan indera mata. Kalau kita berinteraksi dengan guru, kita kan bisa menggunakan indera mata, indera pendengaran, terus bisa berbicara juga gitu kan. Beda kalau kita menggunakan buku itu hanya satu indera yang digunakan yaitu indera mata. Dengan demikian, urutan yang benar yaitu lingkungan sekitar, guru, baru sumber belajar. Nah, di sini ada tambahan pembahasan di mana intensitas belajar siswa itu banyak dipengaruhi oleh seberapa banyak indera yang terlibat dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, ada hubungan yang erat antara keterlibatan siswa dengan ingatan. Nah, di sini ada piramida belajar, yang paling atas itu ada kuliah di mana rata tingkat retensinya hanya 5%, membaca itu 10%, audio visual itu 20%, demonstrasi itu 33%, diskusi kelompok itu 50%, melakukan praktik langsung itu 75%, mengajarkan ke orang lain atau segera menggunakan hasil belajar ini 90%. Jadi yang paling efektif itu adalah sebenarnya ketika teman-teman sudah belajar itu mempelajarkan lagi ke orang lain. Itu nanti akan lebih melekat pada daya ingat kita dan pemahaman kita gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Untuk mengajarkan topik-topik yang abstrak, misalkan proses sintesis protein, media pembelajaran yang sesuai untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan adalah A. Gambar berwarna proses sintesis protein, B. Model sintesis protein dari styrofoam, C. Buku yang membuat gambar sintesis protein dan keterangan lengkap, D. PowerPoint animasi proses sintesis protein, E. Suara guru yang menjelaskan proses sintesis protein. Jawaban yang benar itu jelas ya, yang D, PowerPoint animasi proses sintesis protein, di mana ini tadi itu kan materinya abstrak. Supaya siswa itu mendapat gambaran visualnya, maka perlu adanya animasi dari proses sintesis protein tersebut. Kalau hanya suara dari guru, penjelasan dari guru itu kurang memberikan efek yang baik bagi pembelajaran siswa gitu ya. Nah, pembelajaran akan berlangsung maksimal jika memanfaatkan media visual audio atau teori 2 coding, karena proses harus disertai dengan gerakan bagaimana proses itu terjadi dan penggambaran bagaimana proses itu terjadi gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, skenario rinci pelaksanaan pembelajaran dapat ditemukan pada komponen RPP. A. Rumusan tujuan pembelajaran, B. Metode, pendekatan atau model pembelajaran, C. Langkah-langkah pembelajaran, D. Rumusan kompetensi pembelajaran, atau yang E. Pentahapan pembelajaran. Jelas ya, ini jawaban yang benar itu adalah yang C. Langkah-langkah pembelajaran. Pada pilihan jawaban yang B, yaitu metode, pendekatan, atau mode pembelajaran, di situ tidak disebutkan bagaimana tahapan-tahapan atau skenario pembelajaran secara rinci. Di situ hanya disebutkan menggunakan metode apa gitu ya. Nah, sementara untuk yang E, pentahapan pembelajaran, itu bukan merupakan komponen dari RPP. Berarti itu bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Seorang guru mengajar biologi sekaligus membangun karakter siswanya. Untuk maksud tersebut, dia menggunakan fenomena biologi sebagai model karakter yang akan dibangun. Ketika selesai mengajarkan siklus hidup kupu-kupu melalui pengamatan, guru tersebut memusatkan perhatian siswanya untuk memperhatikan bagaimana ulat yang rakus berubah menjadi kupu-kupu yang indah melalui fase kepompong. Mula-mula dia menunjukkan kepada siswanya ulat yang rakus, banyak makan, menjijikkan, tetapi setelah melalui fase kepompong, ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang indah.
Karakter yang sedang dimodelkan oleh guru tersebut menggunakan ulat kepompong dan kupu-kupu adalah karakter A. Pengendalian diri, B. Tanggung jawab, C. Disiplin, D. Mudah berubah, atau E. Selalu ingin tahu. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Pengendalian diri. Di mana dalam fenomena biologi tersebut ada perubahan ulat menjadi kupu-kupu yang melalui fase kepompong itu menunjukkan adanya peristiwa pengendalian diri gitu ya. Nah, ulat selama fase jadi kepompong itu tidak makan atau mengalami puasa. Ini adalah proses untuk pengendalian diri, menahan lapar dan haus gitu ya. Nah, maka nanti hasilnya itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi yang benar itu adalah karakter pengendalian diri. Kita lanjut soal nomor 8. Cara paling baik mengajarkan karakter adalah A. Menjelaskan pengertian karakter dan contoh-contohnya, B. Melakukan persuasi, menyentuh hati sehingga muncul perasaan, C. Memunculkan kemauan bertindak melalui pemodelan, D. Seperti langkah A, B, dan C, atau yang E. Bukan seperti langkah A, B, atau C. Jawaban yang benar adalah yang D. Seperti langkah A, B, dan C. Nah, langkah yang pertama yaitu menjelaskan pengertian karakter dan makna karakter serta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melakukan persuasi, menyentuh hati siswa supaya siswa itu mau atau memiliki keinginan dari perasaannya sendiri dan mau bertindak sesuai dengan karakter-karakter baik yang sudah dicontohkan. Jadi, cara yang paling baik itu seperti langkah A, B, dan C gitu ya. Nah, untuk pembahasannya, untuk membangun karakter dan sikap pada siswa umumnya, siswa harus diberi pemahaman terlebih dahulu, kemudian menyentuh hati secara persuasif untuk memunculkan perasaan tertentu sehingga akan mendorong siswa untuk bertindak. Nah, membangun karakter ini dimulai dari knowing, feeling, lalu acting gitu ya. Nah, dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah untuk langkah 1, 2, 3 atau langkah A, B, dan C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Berikut ini adalah hasil belajar yang harus diakses menggunakan strategi pembelajaran kinerja atau tes perbuatan tentang proses adalah sebagai berikut, kecuali yang A. Keterampilan menggunakan alat, B. Keterampilan merangkai alat, C. Keterampilan mendemonstrasikan gerakan tertentu, D. Keterampilan mengukur suhu air menggunakan termometer, atau yang E. Keterampilan menyusun laporan praktikum. Kecuali ya tadi. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang E. Keterampilan menyusun laporan praktikum. Nah, di mana semua keterampilan dari A sampai D tadi itu memiliki prosedur tertentu yang harus diikuti oleh siswa sehingga dapat dikatakan siswa tersebut terampil atau bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk memastikan bahwa siswa itu terampil harus dilakukan dengan pengamatan selama berlangsungnya kegiatan. Nah, sementara dalam pembuatan laporan praktikum itu tidak ada prosedur yang spesifik yang menentukan kualitas hasil atau keterampilan siswa. Jadi, keterampilannya cukup diakses dari produk yang dihasilkan. Jadi, untuk yang keterampilan menyusun praktikum itu bukan merupakan penilaian kinerja atau tes perbuatan gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 10. Rumusan tujuan sebagai berikut. Siswa terampil membuat rangkuman tentang 5 manfaat dan 5 kerugian bioteknologi modern. Rumusan tujuan tersebut paling sesuai dinilai atau diakses melalui A. Tes kinerja penilaian proses, B. Tes kinerja penilaian hasil, C. Tes tertulis, D. Portofolio, atau E. Tugas proyek. Jawaban yang benar itu adalah yang B. Tes kinerja dan penilaian hasil. Nah, membuat rangkuman itu dites menggunakan tes kinerja atau tes perbuatan. Siswa harus melakukan pekerjaan sesuai dengan rangkuman. Nah, bagaimana cara siswa membuat tidak menjadi hal yang utama, tetapi hasil membuat rangkuman itu penting untuk diakses apabila siswa berhasil atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu yang penting dinilai bukan pada proses membuatnya, tetapi pada produk yang dihasilkan, yaitu yang berupa rangkumannya tadi. Oke, gitu ya. Itu tadi pembahasan soal-soal mengenai kompetensi teknis untuk guru biologi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.